Miftah yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Farid Nu'man, alhamdulillah sudah hadir berkenan bersamai kita semua untuk menyampaikan kajian tentang fikih politik wanita pada hari ini. Yang saya hormati Ustadz Miftah selaku pembina Rumah Quran As-Sa'adah, juga Bapak Ibu semua para jamaah yang sudah hadir di dalam kajian rutin kita pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yang Masya Allah ya, sangat penting pada masa-masa sekarang ini, yaitu fikih perempuan ya, Ustadz Miftah ya. Fikih politik perempuan atau fikih politik wanita. Kiprah politik muslimah dalam tinjauan fikih. Oh ya, kiprah politik muslimah dalam tinjauan fikih ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa ketika kita bicara politik, itu sebetulnya kita sedang berbicara tentang kepentingan kita bersama, ya, urusan kita bersama. Karena sesungguhnya ketika kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, itulah politik, ya. Dan kita sebagai kaum perempuan tidak lepas tanggung jawab kita untuk juga memperhatikan, mengurus hal-hal tersebut, karena pada dasarnya ketika kita bicara tentang masyarakat itu adalah bagian dari kita semuanya. Dan kita tahu khususnya di Indonesia bagaimana kiprah para muslimah, para perempuan di panggung politik itu sudah sangat luar biasa ya. Bahkan bisa dikatakan ketika terjadi kontestasi politik, kita melihat bahwa emak-emak ya, kaum perempuan itulah yang begitu bersemangat untuk menjadi pelaku di dalam kegiatan politik tersebut, bahkan bisa dibilang sebagai pendukung utama ya. Kita lihat bagaimana kemarin ketika pilpres, ketika pileg gitu ya, emak-emak menjadi orang yang berada di garis depan ya untuk memperjuangkan aspirasi politiknya, dan ini adalah satu kemajuan yang luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Ustadz Farid Nu'man yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Jazakallah khair Ustadz sudah hadir memberikan ilmunya pada kita semua. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu biodata singkat beliau. Mungkin sudah mengenal semua ibu-ibu ya, tapi tidak ada salahnya kita mengingat kembali supaya lebih akrab dengan beliau. Nama beliau adalah Ustadz Farid Nu'man Hasan, tinggalnya di Jajargarden Residen Kapos Depok, sudah menikah dengan 1 istri dan 5 anak ya Ustadz. Alhamdulillah, barakallah. Beliau secara akademis ya sudah melampaui pendidikan di SMA Negeri 70 Jakarta, kemudian menyelesaikan S1 di Sastra Arab UI, kemudian menyelesaikan S2 di Universitas Islam As-Safiyah, dan sudah mendapatkan sanad ijazah hadis Syekh Nuruddin Marbu Al-Azhari. Aktivitas beliau sehari-hari sebagai konsultan syariah di media online ya, beberapa media online, kemudian juga pengurus pusat Al-Irsyad Islamiyah, dan sebagai pembina pesantren Subulun Najah ya. Dan beliau juga termasuk ustadz yang rajin menulis buku. Saya termasuk yang sering membaca buku-buku beliau karena memang sangat kontekstual ya, sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu beberapa buku yang sempat saya catat adalah Bunga Rampai Politik Islam yang saya sudah baca bukunya Ustaz, kemudian fikih praktis sehari-hari ya, dan fikih perempuan kontemporer. Nah, itu biodata singkat dari Ustadz kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya tafadhal maskuran pada Ustadz Farid Nu'man untuk menyampaikan bahasan ini. Baik, jazakallah khairan buat Muli dan juga buat Ustaz Miftah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh kasih masukan. Ini kameranya agak kurang, kemudian ada suara noise. Ini kenapa itu? Ya, ini kamera laptop ya. Ini gambarnya seperti ini. Biasanya pakai kamera eksternal, tapi lagi trouble nggak bisa dipakai ya. Seperti ini. Jadi blur gambarnya ya. Assalamualaikum Ustaz Miftah. Mungkin mohon dibantu, ada suara mengaji yang masuknya. Dari apa namanya? Ini mungkin suara ini kali ya. Suara apa nih? Suara kipas angin jangan-jangan. Oh, bisa jadi. Coba saya matiin dulu ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, a'azallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini seingat saya pertemuan kita yang kedua ya di majelis ini. Waktu pertemuan yang pertama kita bahas tentang bedah buku apa tuh, Ustaz Miftah, masih ingat nggak kemarin tuh? Bulan lalu ya. Tentang konsep memahami bid'ah ya. Konsep bid'ah dan toleransi fikih. Ya. Ya, saat ini kita akan bahas tentang min fikhin nisa ya, di antara fikih-fikih tentang perempuan. Kalau pembahasan fikih tentang darah, tentang haid, tentang nifas, persalinan, hadonah itu udah biasa. Ya, pembahasan tersebut barangkali menjadi pembahasan yang sifatnya yaumiyah ya, hari-harian. Namun pembahasan tentang bagaimana kiprah muslimah dalam politik atau dalam kehidupan sosial relatif jarang ya pembahasannya, dan tidak semua memang muslimah untuk tertarik untuk mengkajinya. Padahal muslimah itu setengah potensi umat Islam. Kalau seandainya setengah potensi umat Islam ini tidak diberdayakan dan tidak difahamkan tentang hak-hak mereka dan kewajiban-kewajibannya atau peran-perannya dalam urusan sosial dan politik, tentu ini menjadi kerugian besar bagi umat Islam karena kehilangan setengah power, setengah potensi, setengah kekuatan umat Islam. Namun demikian, di sisi lain, kiprah muslimah dalam politik ini tentu tidak dilepas begitu aja secara liar, tanpa batasan, tanpa aturan. Tentu kita mesti tahu apa saja rambu-rambu atau hal-hal yang terkait dengan aktivitas perempuan muslimah dalam kehidupan berpolitik. Baik, kita lihat untuk mengawali bahwasanya beramal soleh itu bukan monopoli laki-laki. Mau laki mau perempuan, mereka punya kesempatan, peluang yang sama untuk beramal soleh di semua aspek kehidupan. Ya, kita lihat Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lain saling tolong-menolong, saling membantu, saling menguatkan, saling mengisi, saling mengokohkan. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidaklah identik ya tugas kaum laki-laki saja. Tapi kaum wanita pun punya peran yang sama untuk hadir di kancah amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita tahu bahwasanya politik jika dia dijalankan dengan baik, dia menjadi salah satu sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, saya ambil contoh. Sebelum kita lanjut ayat ini ya, saya ambil contoh.
Kalau seandainya sebuah daerah, anggaplah tempat saya berada di Depok, 1000 ustadz atau 1000 mubalik hari Jumat ini sedang berkhutbah dengan tema minuman keras, haramnya minuman keras misal. Apakah kita bisa menjamin besok minuman keras hilang sama sekali dari kota tempat kita tinggal? Ya, bukan hanya Depok, tapi kota-kota yang lain misalnya. Belum tentu. Kenapa? Karena belum tentu yang biasa mabuk lagi sholat Jumat. Ya, belum tentu mereka yang terbiasa nyekek botol, ya, mabuk itu belum tentu mereka sholat Jumat. Mungkin ada yang sholat Jumat. Ya, kalaupun ada, apakah mereka langsung berubah? Kita nggak tahu jaminannya. Nah, berbeda dengan kekuatan efek dari tanda tangan satu wali kota atau satu bupati. Dan keberadaan wali kota, keberadaan bupati itu merupakan salah satu hasil produk politik, yaitu misalnya pilkada atau pemilu atau yang semisalnya. Ya, dia tanda tangan ya dengan isi perda atau apa. Mulai hari ini di kota kami yang kami cintai ini tidak boleh beredar atau kami atur perdagangan minuman keras. Ya, sejauh ya tidak boleh beredar 1 kilometer dari tempat ibadah, 1 kilometer dari tempat pendidikan misalnya. Walaupun dengan bahasa tidak dengan bahasa larangan. Sebab kalau pakai bahasa larangan biasanya juga ada perlawanan dari orang lain, ya, dari pihak kekuatan politik yang lain. Tapi menggunakan bahasa-bahasa yang lebih strategis, yang lebih taktis, ya, yaitu dengan mengatakan tidak dibenarkan ya berjualan minuman keras sejauh 1 kilometer dari tempat ibadah atau 1 kilometer dari tempat pendidikan. Ya, artinya apa? Dia mau jualan di mana? Mau jualan di sini ada masjid. Munduran dikit ada TPA. Sanaan lagi ada PAUD, sebelah sini ada sekolah, sana lagi ada gereja. Jadi kita sebut tempat ibadah, bukan hanya masjid. Nah, ini kan cara halus, cara ya pelan-pelan untuk menghilangkan adanya minuman keras. Dan negara boleh memaksa. Ya, kalau seandainya mereka melanggar, negara boleh memberikan hukuman. Sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika ada gerakan massal anti zakat, beliau memerangi. Ya, wallahi la uqatilanna man farqa baina shalah wa zakah. Demi Allah akan aku perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Negara punya hak untuk itu. Berbeda dengan ustadz, berbeda dengan ulama, berbeda dengan mubalik. Mereka hanya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya, berilah peringatan. Tugasmu hanyalah memberikan peringatan dan kamu tak berkuasa memaksa mereka. Berbeda. Oleh karena itu dari sisi efektivitas amar ma'ruf nahi mungkar, maka produk-produk politik diantaranya ya orang-orang yang memiliki kekuatan tadi, ya apapun namanya, apapun posisinya, mau wali kota, mau bupati, mau gubernur, mau apa, mereka dari sisi ini memiliki efektivitas sebagai alat pukul nahi mungkar yang luar biasa. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat, wa yutunaz zakah, mereka menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Nah, ini merupakan domain laki dan perempuan sekaligus. Bukan hanya domain laki-laki, wanita pun punya peluang peran yang sama, dibuka lebar kerannya oleh syariat ini untuk laki dan perempuan. Memang ada hal-hal khusus untuk perempuan yang oleh syariat ya dikhususkan buat kaum wanita, seperti masalah-masalah seperti haid, istihadah, nifas, persalinan, penyusuan, warisan, atau masalah kesaksian di mana wanita ya setengah dari kaum laki-laki. Ya, walaupun ini ada sedikit perbedaan pendapat dalam bab-bab tertentu. Ya, atau juga dalam masalah akikah buat wanita, buat anak perempuan, ya 1, laki-laki 2, walaupun 2 pun itu bukan ya syarat sahnya akikah, ya itu hanya afdoliyah, 1 ekor pun buat bayi laki-laki boleh, tapi 2 itu hanya afdoliyah. Baik, ini beberapa contoh aja, memang ada hal-hal yang khusus wanita. Tetapi secara global dan prinsipnya tidak ada pembedaan di antara keduanya.
Kemudian laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, tapi mereka saudara kandung. Ya, ini merupakan juga bagian dari kaidah atau prinsip yang harus kita pahami. Tidak benar memaksakan juga harus sama antara laki dan perempuan secara total, tapi di sisi lain, di tengah adanya perbedaan itu, mereka saudara kandung. Artinya mereka memiliki ya kesamaan-kesamaan dalam hal prinsip walaupun berbeda dalam hal-hal yang lainnya. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidaklah seperti perempuan, tidaklah sama seperti perempuan. Ini ya prinsip dasarnya begitu. Namun inna nisa asyaqaiqur rijal. Kaum wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Ya. Dan Allah menciptakan kaum wanita bukan semata-mata teman hidup saja, tapi lebih dari itu teman seperjuangan. Kenapa? Karena tidaklah berdiri seorang laki-laki sekuler menyerang Islam, melainkan berdiri pula di sampingnya wanita sekuler ikut membantu laki-laki sekuler. Tidaklah berdiri laki-laki komunis, laki-laki ateis, laki-laki yang memperjuangkan LGBT, laki-laki yang memperjuangkan liberalisme, pluralisme, melainkan di sampingnya ada wanita pula yang mendukung perjuangan mereka. Kita bisa lihat langsung saat ini, termasuk di Indonesia. Ya, tokoh-tokoh perempuan yang seperti itu kita tahu, ya tokoh-tokoh laki-laki yang juga berideologi seperti itu kita pun juga tahu. Maka dengan logika perjuangan seperti itu, seharusnya tidaklah berdiri laki-laki muslim pejuang Islam yang mujahid, berdiri pula di sampingnya yang membantu perjuangan mereka itu para wanita mujahidah. Dan ini merupakan bagian dari implementasi inna nisa asyaqaiqur rijal. Bahwa kaum wanita itu merupakan saudara kandungnya kaum laki-laki. Kesimpulan, prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk beramal di semua kancah kehidupan. Ya, di mana para ulama menjelaskan, misalnya seperti Imam Ibnul Arabi ketika beliau menjelaskan hadis tentang inna nisa asyaqaiqur rijal, annal hilqata fihim wahidah wal hukmu fihim bisyari'ati sawa. Sesungguhnya penciptaan mereka sama dan hukum syariat yang berlaku pada mereka pun juga sama. Jadi hukum syariat untuk hal-hal tadi ya secara umum, secara global, laki dan perempuan sama kecuali bab-bab tertentu yang memang dijadikan istisnaat, pengecualian-pengecualian untuk kaum wanita yang tadi sudah kita contohkan. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada politik. Ya, setelah kita tahu bahwa ya medan amal soleh itu bukan monopoli laki-laki, perempuan juga bisa berkarya di sana. Nah, salah satu medan yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita di zaman modern itu adalah medan politik. Kebijakan-kebijakan tentang pendidikan, tentang ekonomi, harga ini, harga itu, ya termasuk ya sekarang ini sekolah kita PJJ atau apa namanya tidak PJJ online atau offline itu kan berawal dari kebijakan pemerintah, dan pemerintah sendiri merupakan produk dari ya partisipasi politik masyarakatnya. Jadi ini tidak berdiri sendiri, satu sama lain saling terkait menjadi sebuah sistem atau sistemik besar yang ada dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat apa itu politik. Ya, secara bahasa, siasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, memimpin dan memerintah. Ya, sasa al-qauma artinya dia mengatur, memimpin ya kaum tersebut. As-sais artinya orangnya, ya pengatur, pemimpin, manajer atau administrator. Sais, dan sais udah jadi bahasa Indonesia, yaitu supir delman. Ya, supir delman, supir andong itu sais, karena dialah yang mengatur maju mundur, belok kanan kiri dan seterusnya dari kuda, ya dari delman yang dia kendarai. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa, maka sama sekali tidak ada celah, sama sekali tidak ada aib yang namanya politik. Karena prinsipnya politik itu adalah upaya manusia mengatur manusia, upaya manusia memanajemenkan manusia, baik kehidupannya dalam tingkatan yang paling sempit atau kecil seperti keluarga, rumah tangga, hingga sampai tingkatan yang lebih jauh dan lebih kompleks yaitu bernegara. Baik, nah sekarang kita masuk secara istilah atau terminologi.
Imam Ibnu Aqil ya Al-Hambali, ini seorang ulama yang oleh Ibnu Taimiyah dipuji sebagai manusia tercerdas di zamannya. Ya, beliau menyusun kitab berjudul Al-Funun. Al-Funun ini sebuah kitab yang tebalnya 400 jilid. Ada yang menyebut 700 jilid. Ya. Ini kita kadang berpikir bacanya aja sampai kita meninggal belum tentu selesai. Itu bacanya, gimana bikinnya. Ya, karena bikin lebih ribet, lebih besar kesusahannya dibanding baca. Kalau 1 jilid 3 cm tebalnya kali 700 berarti berapa puluh meter itu. Taib. Beliau berkata, "As-siyasatu makana min al-af'al bihaitsu yakunu nasu ma'ahu aqrab ila shalah wa ab'ad 'anil fasad." Siasah atau politik adalah aktivitas apapun yang melahirkan kebaikan bagi manusia dan menjauhkannya dari kerusakan. Coba, definisi inilah yang harusnya ada dalam pikiran umat Islam. Hari ini umat Islam lebih condong pada definisi-definisi politik yang datangnya dari Barat. Yang sering mereka mengartikan politik itu kotor, politik itu ya menghalalkan segala cara dan seterusnya. Ya memang begitulah gaya mereka. Begitulah contoh politik yang ada di negeri mereka. Yang kemudian contoh-contoh itu masuk menyelinap di negeri-negeri Muslim yang pada hakikatnya mereka lebih pas disebut dengan penumpang gelap dari gerbong yang bernama politik. Karena aslinya siyasah politik di dalam Islam ya dengan definisi tadi dan yang disampaikan oleh para ulama kita, dia tak ubahnya seperti dakwah. Coba lihat, bukankah dakwah itu mengajak manusia pada kebaikan dan menjauhkan manusia dari keburukan? Jadi secara makna, secara substansi, definisi politik yang seperti ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Aqil ya 11-12 dengan definisi dakwah Islam. Yaitu mengajarkan, mengajak, mengarahkan manusia pada kebaikan dan mencegah mereka, menjauhi mereka dari keburukan. Kita lihat lagi Imam Ibnu Qayyim. Ya, dia mengatakan wa nahnu nusammiha siyasatan tab'an li mustalahihim. Kami para ulama menamakan itu politik karena gara-gara mereka mengistilahkan politik. Jadi kalau bahasa kita udah telanjur sih mereka bilang politik, ya jadi kita bilang politik juga. Wa innama hiya adlullah wa rasulih, padahal itu adalah keadilan Allah dan Rasulnya. Jadi politik disebut dengan keadilan Allah dan Rasulnya. Zahara bihadhil amarat wal alamat, yang telah Allah tampakkan, yang Allah perlihatkan keadilannya itu ya lewat yang namanya politik. Jadi asal politik itu dijalankan dengan baik ya oleh para ya orang-orang soleh, orang-orang yang faham, ya orang-orang yang wara', ya orang-orang yang amanah, maka akan nampak yang namanya ya tanda-tanda keadilan Allah tersebut melalui politik. Maka Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, inilah tugas di antara tugas-tugas besar umat Islam, mengembalikan nilai politik yang sesuai disampaikan oleh syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Ketika Rasul mengatakan kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, dahulu Bani Israel mereka dipolitikkan oleh para nabi. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari ya, Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi dulu Bani Israel dipolitikkan oleh para nabi. Apa artinya? Politik itu diantara warisan kenabian. Bukan hanya satu nabi, tapi al-anbiya, para nabi, mereka mempolitikkan Bani Israel. Apa maksud mempolitikkan? Imam Nawawi menjelaskan hadis itu, yatawallawna umurahum, yaitu para nabi mengurus urusan mereka, urusan orang-orang Bani Israel, menjadi pelayan urusan orang-orang Bani Israel. Maka definisi ini sekali lagi menegaskan politik itu esensinya adalah pelayanan. Ya, taib. Nah, kalau esensinya definisinya kayak tadi, maka tentu ini ya lagi-lagi bukan hanya lakonnya laki-laki. Wanita pun juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan kita lihat bisa jadi wanita lebih profesional. Bisa jadi wanita ada yang lebih bagus, lebih baik, lebih rapi, lebih berani ya dibanding mohon maaf ya sebagian pemimpin atau politisi kaum laki-laki.
Kalau kita lihat di jalan, kadang ya orang itu lebih ngeri dengan polwan dibanding dengan polisi laki-laki begitu. Walau bisawab. Ya, kita lihat kesimpulannya. Politik adalah segala upaya manusia mengatur kehidupan sesama manusia untuk lebih hidup lebih baik dan jauh dari kerusakan. Nah, dalam pengertian seperti ini, maka politik bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi bukan hanya masalah kekuasaan saja. Ya, dalam rumah tangga ada politik. Ada seorang ayah pemimpin rumah tangga, ya ada co-pilotnya yaitu istrinya, dan juga ada anak-anaknya sebagai warganya. Ya, dan mereka punya seperangkat peraturan yang mesti ditaati bersama, dan inilah politik di rumah tangga. Bahkan dalam sholat pun ada politik di dalamnya ketika sholat berjamaah, di mana mereka mesti mentaati imam. Ya, dan kaitan kedudukan antara pemimpin dan yang dipimpin di dalamnya ada take and give. Ya, dan yang ditaati itu kan politik. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, innallaha ya'muru an tu'adul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kalian supaya kalian menetapkan, memberikan amanah ya kepada ahliha, kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan kalau kalian menerapkan hukum di antara manusia, maka terapkanlah secara adil. Adapun di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Nah, ini kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 58, Allah menceritakan tugas pemimpin, yaitu memberikan amanah kepada yang berwenang, berlaku adil. Di ayat 59-nya Allah menceritakan tugas rakyat, yaitu memberikan ketaatan kepada mereka. Nah, itu pun terjadi di sholat berjamaah. Di jalan raya ada peraturan. Di kelas saat PBM, proses belajar mengajar, ada guru, ada seperangkat peraturan juga yang mesti ditaati bersama. Ya, di masyarakat, di pemerintahan dan di kekuasaan semuanya ada politik dalam artian seperti tadi. Maka dengan definisi seperti ini, bukan hal yang tabu, bukan hal yang aneh jika kaum muslimah pun ikut andil di dalamnya, dan itu bagian dari sarana atau ladang amal soleh bagi kaum muslimah pula. Baik, sekarang kita masuk beberapa contoh real di masa awal-awal Islam tentang peran aktif muslimah. Yang pertama, suara pertama yang mendukung dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah suara wanita, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Walaupun dalam bab ini ada sedikit ya perbedaan para ulama, ada yang mengatakan Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib orang pertama yang masuk Islam. Bahkan ada pula yang mengatakan Zaid bin Harithah orang pertama yang masuk Islam. Lalu kemudian oleh Imam As-Suyuti digabungkan semua pendapat ini, dan dia menyimpulkan semuanya benar tapi pada konteksnya. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Abu Bakar adalah laki-laki dewasa yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak-anak pertama, anak kecil pertama yang masuk Islam. Zaid bin Harithah adalah budak pertama yang masuk Islam. Ini kompromi dari Imam As-Suyuti tentang pendapat-pendapat tadi. Kemudian syuhada pertama dalam Islam adalah juga wanita, yaitu Sumayyah ya, radhiyallahu anha, ibu dari Ammar bin Yasir. Yang kita tahu beliau dibunuh oleh Abu Jahal, disiksa supaya keluar dari Islam, dan dia tetap bertahan. Yang kedua, barulah suaminya, yaitu Yasir, yang juga dibunuh saat itu setelah wafatnya Sumayyah. Yang ketiga, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersembunyi di goa di Jabal Thur, ya, Asma binti Abu Bakar lah yang bolak-balik membawakan makanan untuk mereka berdua. Padahal dalam kondisi hamil. Ya, dalam kondisi hamil bawa makanan, dan itu Jabal Thur, kalau kita yang udah pernah umroh atau haji, kalau kita lihat di sana tuh berat, itu tinggi. Ya, saya aja nggak pernah berani nyoba karena emang tinggi, sulit dan panas begitu. Dan beliau sedang hamil, bukan dalam keadaan normal. Sehingga beliau dijuluki Dzuniqatain, ya, wanita yang memiliki dua selendang.
Karena selendang yang satu dipakai untuk menahan makanan yang dia bawa, selendang yang satu lagi dipakai untuk menahan perutnya yang sedang hamil. Kemudian yang keempat, ketika perang Uhud, ya Ummu Salib ya adalah wanita yang paling sibuk membawakan tempat air untuk pasukan Islam. Ya sebagaimana yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Kemudian juga kaum muslimah juga ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW seperti Ummu Salib, Ummu Atiyah, Umaymah binti Ruqaiqah, dan kaum wanita Ansar sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dalam Sunan An-Nasai. Jadi ini baru sekelumit saja peran-peran muslimah, peran-peran sosial politik dan jihad muslimah di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang secara spesifik, sampai-sampai Imam Bukhari ya mengumpulkan 6 bab khusus tentang peran jihad muslimah di masa Rasul bersama jihadnya kaum laki-laki atau para sahabat. Ya, yang pertama, bab ghazwil mar'ati fil bahr, peperangan kaum wanita di lautan. Ya, kita tahu jihad di lautan itu pahalanya lebih besar dibanding di daratan. Ya, karena kengerian perang di lautan berbeda dengan perang di darat. Ya, buat kita yang udah pernah naik sampan atau perahu, atau mungkin yang udah pernah ke Pulau Seribu, misalnya Pulau Pramuka, Pulau apa, begitu naik perahu itu udah mikir nih tenggelam nggak ya? Ini jangan-jangan ya kalau peperangan ya perang belum udah mati tenggelam duluan begitu. Apalagi buat yang nggak bisa berenang. Nah, oleh karena itu kengeriannya yang lebih membuat fadilah berperang di lautan itu lebih besar dibanding perang di daratan. Nah, ternyata ini kaum wanita ikut perang di lautan. Ya, kemudian babu hamir rajul imra'atahu fil ghazwi duna ba'di nisa'ihi. Ya, laki-laki membawa istri dalam peperangan tanpa membawa istri lainnya. Maksudnya sebagian sahabat saat itu yang memiliki beberapa istri dan istrinya pengen ikut jihad bersama suami, mereka pun membawa, tapi nggak semua. Dan Rasul pun melakukan diundi siapa yang namanya keluar itu yang ikut peperangan bersama suaminya. Dan ini menunjukkan betapa semangat muslimah saat itu untuk berjuang bersama para suaminya atau kaum laki-laki dalam rangka li'illah kalimatillah itu luar biasa. Jadi sekali lagi ini bukan hanya ladangnya kaum laki-laki ya untuk memperjuangkan agama, dan memperjuangkan agama enggak selalu identik dengan pedang, apalagi di zaman sekarang pedang itu banyak kita artikan dengan berbagai macam mimbar. Ya, bisa mimbar dengan mimbar politik, bisa dengan mimbar tulis-menulis, bisa dengan seminar dan seterusnya. Ini pedang zaman sekarang seperti itu. Walaupun pedang dalam artian silah, senjata peperangan militer pun juga tidak pernah kita hapuskan, karena ada negeri-negeri muslim tertentu yang memang kondisinya harus seperti itu. Yang ketiga, ya bab ghazwin nisa wa qitalihinna ma'ar rijal. Ya, pertempuran wanita dan peperangan mereka bersama kaum laki-laki. Kalau ini langsung, bukan bagian sekedar diajak, tapi emang langsung ikut perang tempur bersama kaum laki-laki. Ya, sehingga muslimah memiliki skill peperangan, ya itu juga hal yang bukan tabu. Ya, sehingga hal ini terjadi di masa Rasulullah SAW, mereka pun ikut bertempur bersama kaum laki-laki. Bahkan di zaman Khalid bin Walid ada seorang wanita yang menutup wajahnya seperti ninja lah kalau istilah kita itu membuat Khalid bin Walid kaget, ini siapa? Lincah, ya, tebas sana tebas sini, banyak musuh yang mati bergelimpangan. Ya, Khalid bin Walid nggak kenal orang ini. Ternyata di belakang hari ketahuan ini ternyata bukan laki-laki, ini perempuan. Ya, Khalid bin Walid yang juga kita tahu dia komandan tempur, ya jenderal begitu, jagoan, dia aja kagum dengan orang itu. Ya, ternyata dia seorang wanita. Kemudian bab hamlin nisa al-qiraba ilan nas fil ghazwi, itu wanita membawa tempat minum kepada manusia dalam peperangan. Ya, kalau ini udah sering kita dengar ya, kalau di zaman sekarang mah ini bagian konsumsi lah. Ya, muslimah yang ikut andil dalam peperangan di bagian mempersiapkan perbekalan. Ini pun juga tetap dihitung sebagai jihad. Ya, berdasarkan hadis yang lain, hadis Bukhari, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang ikut membantu menyiapkan perbekalan orang-orang yang berjihad, maka dia pun juga ikut berjihad.
Yang kelima, bab mudawatin nisa al-jarha fil ghazwi, yaitu bab tentang pengobatan wanita untuk yang terluka dalam peperangan. Jadi ini bagian P3K-nya, bagian kesehatan kaum muslimahnya untuk mengobati para sahabat yang terluka saat itu. Yang keenam, bab raddin nisa al-jarha wal qatla ilal Madinah, yaitu wanita memulangkan pasukan yang terluka dan terbunuh ke Madinah. Jadi kaum muslimah saat itu juga repot, bukan hanya urusan makanan minuman buat para mujahidin, bukan hanya untuk mengobati yang terluka, tapi juga membawa pulang yang terluka ini ke kota Madinah. Ya tentu kita sulit membayangkan pakai apa itu zaman dulu, apakah pakai kuda atau pakai onta atau pakai gerobak atau pakai apa. Pokoknya ada ya peristiwa itu dan direkam oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jamaah sekalian, 6 bab ini itu sudah menjadi kenyataan sejarah yang valid yang menunjukkan betapa normalnya kehidupan saat itu tentang peran-peran wanita. Mereka tidak disingkirkan, mereka tidak dianaktirikan atau dimarginalkan. Mereka punya peran yang sama penting ya dengan kaum laki-laki atas restu tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini semua pasti diketahui oleh Rasul. Kalau seandainya ini semua atau salah satunya adalah sebuah kesalahan, pasti Rasul sudah melarangnya. Namun ini semua tidak ada riwayat yang mengatakan ini bersalah atau keliru. Tapi ini semua terang benderang dalam hadis diceritakan ya tentang kesertaan mereka tanpa ada satupun penolakan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian kita lanjut lagi, aktivitas sosial muslimah di masa Rasulullah dan sahabat. Ya, kita lihat di sini Ummu Darda, ya istri dari Abu Darda, di mana beliau radhiyallahu anha menjenguk seorang laki-laki ahli masjid dari kalangan Ansor yang sedang sakit. Jadi ada laki-laki sakit ditengok oleh perempuan. Dan perempuan ini levelnya level sahabiyah, Ummu Darda. Dan level sahabiyah sebagaimana level sahabat, yaitu golongan manusia terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia atau generasi adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, lalu oleh Imam Ibnu Hajar diberikan komentar bahwa ini semua dibolehkan. Wanita menjenguk kaum laki-laki, ya dengan syarat itu wanita menutup aurat dan aman dari fitnah. Dan tentunya ya di zaman ini ketika nengok orang sakit, di situ kan ada peraturan biasanya, dan biasanya juga orang nengok orang sakit itu nggak sendiri sehingga terhindar dari khalwat. Ya ada teman siapapun, mau dia mahramnya atau beberapa orang yang terpercaya sehingga terhindar dari khalwat. Kemudian yang kedua, Khawlah binti Tha'labah yang mengadu ke Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang suaminya Aus bin As-Samit yang telah menzihar dirinya, ya karena dia Khawlah udah nggak lagi kelihatan muda, udah agak gemuk seperti ibunya. Nah, gara-gara itu suaminya Aus bin Samit ini menyebut Khawlah, engkau seperti ibuku, sehingga turunlah surat Al-Mujadilah. Kita nggak bahas tentang surat Al-Mujadilahnya, tapi tentang yang namanya dialog laki perempuan saat itu, konsultasi perempuan kepada laki-laki, ya itu hal yang biasa. Langsung para sahabiyah bertanya kepada Rasul, bahkan bukan hanya kasus ini, tapi juga kasus-kasus yang lainnya. Artinya di situ interaksi laki-laki dan perempuan itu berjalan secara normal dan wajar. Kemudian yang ketiga, Khalifah Umar berkhutbah di tengah warganya, dan beliau memutuskan jika mahar, ya laki nikah sama perempuan lalu ngasih mahar, dan mahar itu lebih dari 400 dirham, maka lebihnya itu ditarik menjadi kas negara. Apa alasan Umar? Karena ya Rasulullah, ya putri-putri Rasulullah ketika nikah itu nilai maharnya nggak melebihi 400 dirham. Nah, dalam rangka sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, maka jika ada yang lebih dari 400 dirham, maka lebihnya itu buat milik negara, ya buat APBN lah kalau di kita gitu.
Ternyata gara-gara itu diprotes oleh seorang wanita. Yang protes bukan laki-laki, yang protes seorang wanita. Ya, jadi kalau zaman sekarang kaum ibu protes dengan kebijakan pemerintah, gitu. Saat itu Umar posisinya sebagai khalifah. Nah, si ibu ini posisinya sebagai warga. Nah, ketika ada hal-hal yang dianggap merugikan kaum muslimah, kaum wanita, maka ibu ini langsung bersuara. Nah, dia pun protes bahwasanya memang itu ya mau dikit mau banyak memang milik perempuan, milik si istri. Ya termasuk kalau dia lebih dari 400 dirham, maka si ibu ini pun membacakan surat An-Nisa ayat 20. Lalu Umar pun meralat pendapatnya. Maka ini menunjukkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar juga dilakukan oleh kaum muslimah di masa itu. Nah, sekarang media atau saluran buat amar ma'ruf nahi mungkar kan banyak. Seorang wanita bisa menulis nasihat-nasihat ya lewat medsosnya ya secara terang-terangan ya tentu dengan bahasa yang baik ya. Kemudian kalau dia punya kapasitas, punya kemampuan untuk mengucapkan atau menyampaikan sebuah opini atau sebuah koreksi atau sebuah kebijakan baik berupa tulisan yang dia sampaikan melalui media sosial atau media massa atau dia langsung audiensi dengan dewan, ya ini bagian dari peran-peran politik muslimah. Dan sama sekali lagi tidak masalah dan tidak terhalang oleh posisinya dan kodratnya sebagai seorang muslimah. Ya, sebagaimana muslimah ini di masa Umar bin Khattab, dia pun tegas mengkoreksi pandangan Umar bin Khattab seperti tadi. Dan kisah ini, kata Imam Ibnu Katsir, sanadnya jayyid qawi, kuat. Ya, sementara Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dari Mesir mengatakan kisah ini sanadnya hasan, sehingga dia bisa dijadikan hujjah. Baik, ini saya ngambil contoh hanya 3 ya dari sekian banyak contoh-contoh lain kaum muslimah yang berinteraksi secara wajar dalam urusan sosial di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Lalu bagaimana dengan ayat ya waqarna fi buyutikunna, ya hendaknya mereka diam atau nggak kemana-mana di rumah mereka saja. Ayat ini memang sebagian orang memahami membuat wanita udah nggak usah kemana-mana, di rumah aja lah ya, apapun yang terjadi di luar sana itu urusan kaum laki-laki misalnya. Kalau kita lihat ini ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi. Yang pertama, ayat tersebut khusus untuk istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, hal ini bisa dilihat lewat satu ayat sebelumnya. Ketika Allah mengatakan, hai istri Nabi, ya kalian tidaklah seperti wanita yang lainnya. Sehingga ayat tersebut merupakan sambungan dari ayat ini, bahwa tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kaum muslimah selain istri Nabi hendaknya meneladani istri Nabi. Tapi kata Ibnu Katsir tidak berarti mereka terlarang sama sekali keluar untuk memenuhi kebutuhan keperluan dirinya. Salah satunya ketika ingin ke masjid, ya sholat berjamaah misalnya. Padahal kita tahu ke masjid itu buat wanita nggak sampai dianjurkan. Ke masjid untuk kaum wanita itu nggak dianjurkan. Ini merupakan contoh yang luar biasa dari Ibnu Katsir. Untuk yang nggak dianjurkan saja, itu termasuk pengecualian bolehnya keluar, apalagi yang dianjurkan. Ya, seperti dakwah, ya seperti ikut amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajiban bukan hanya buat kaum laki-laki. Ya, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, menurut Imam Al-Qurtubi ada 2 pendapat. Pertama mengatakan itu fardu kifayah. Ya, yang kedua mengatakan itu fardu ain. Mereka sepakat sama-sama fardu, tapi mereka berbeda apakah amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah atau fardu ain. Ya, walaupun Imam Al-Qurtubi lebih ikut pendapat itu fardu kifayah, ya namun ya beliau pun tidak mengingkari adanya pandangan yang mengatakan fardu ain, yaitu kewajiban per kepala umat Islam termasuk kaum wanita. Nah,
Jika hal yang tidak dianjurkan, yaitu wanita sholat di masjid saja, itu termasuk yang dibolehkan atau pengecualian, maka apalagi bukan sesuatu yang sekedar dibolehkan, tapi memang dianjurkan. Ya, karena beda bobot antara sesuatu yang sekedar dibolehkan dengan sesuatu yang dianjurkan. Maka posisi untuk sesuatu yang dianjurkan, dia lebih layak lagi untuk dikecualikan, dibolehkan bagi mereka untuk beraktivitas. Yang kedua, para sahabiah, ya kaum wanita di masa Rasul dulu, ini para wanita yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, paling ngerti hukum syariat, paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi faktanya mereka pun juga keluar. Ya, mereka datang ke majelis ilmu, dan Nabi pun ada hari-hari khusus untuk kaum muslimah di masa itu. Ya, juga Abdullah bin Mas'ud mendidik muslimah, mendidik para sahabiah saat itu, juga di hari-hari khusus mereka ikut berbaiat. Dan kita lihat tadi di antara wanita ada yang berperan sebagai apa? Ngobatin mujahidin yang sakit. Yang namanya ngobatin butuh apa? Butuh belajar kedokteran. Dan untuk mendapatkan ilmu kedokteran nggak mungkin di rumah aja, apalagi di zaman sekarang. Yang nggak bisa juga autodidak, itu bahaya kedokteran karena terkait nyawa orang. Apa artinya? Ya kaum muslimah harus keluar belajar untuk ilmu kedokteran di kampus misalnya. Maka di sisi satu kita mengatakan, tolong dong kalau nyari dokter kandungan jangan yang laki-laki. Ya, suami saya juga cemburu kalau dokternya laki-laki. Berarti apa? Dokter kandungannya perempuan. Tapi di satu sisi kita bilang wanita nggak boleh keluar. Lah gimana jadi dokter kandungan kalau dia nggak boleh belajar? Maka dia harus belajar. Maka konsekuensinya, maka kita tahu larangan tersebut tidak mungkin ya buat mereka. Larangan tersebut memang untuk para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, ini contoh dalam sejarah di mana Aisyah radhiyallahu anha langsung memimpin pasukan. Ya tentu ini bukan di rumah doang kalau mimpin, ya dia langsung keluar dari Madinah ke Basrah. Ya di antara kontingen yang ikut pasukannya Aisyah ketika perang Jamal ini adalah sebagian sahabat Nabi yang mubasyiruna bil jannah, yang dikabar gembirakan masuk surga, yaitu Thalhah bin Ubaidillah ya, dan Zubair bin Awam. Walaupun nanti setelah selesai perang Jamal ya Aisyah menyesali perbuatannya, tapi bukan masalah keluar rumahnya, tapi keputusan dia ya untuk melakukan apa istilahnya perlawanan atau bentrokan dengan pasukan Ali bin Abi Thalib saat itu. Kemudian Aisyah pun bersama Rasul pernah nobar ya, nonton bareng ketika Idul Fitri ya, orang-orang Habasyah Ethiopia sedang bermain pedang di halaman Masjid Nabawi. Ikut ya nonton keluar rumah. Sampai Aisyah bosan sendiri dari tayangan tersebut. Yang keempat, ya keluarnya para wanita kafir, ini saya katakan tadi, ya wanita munafik dan sekuler mendampingi kaum laki-lakinya yang menyerang Islam, maka menuntut pula keluarnya para muslimah untuk melawan mereka. Ya menahan pemikiran jahat mereka dan membendung akhlak kotor mereka. Ya sebagai bentuk kerjasama yang Allah perintahkan. Dan orang-orang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi yang lainnya. Yang kelima, melarang muslimah beraktivitas keluar rumah untuk agamanya secara total berdampak pada hilangnya setengah kekuatan umat Islam. Ya, melarang wanita keluar rumah adalah benar pada kondisi tertentu, yakni ketika mereka dihukum secara karena telah berbuat zina, kekejian yang mereka lakukan. Ini lain kasus. Ini karena memang ada konteksnya hukum. Ya, hukuman. Yang namanya menghajar atau memboikot itu memang bagian dari hukuman. Ini bukan hanya buat kaum wanita, laki-laki enggak sholat. Kalau pakai fikihnya mazhab Hanafi, mereka bukan dihukum mati, tapi mereka dipenjara. Ya, sampai mereka sholat atau sampai mati di penjara. Ini kalau kita menggunakan fikih mazhab Hanafi. Ya. Kemudian apalagi? Orang yang membawa ajaran sesat ya atau ahlul bid'ah misalnya. Ya salah satu sikap para fuqaha kita di masa lalu adalah meng-al-hajr atau memboikotnya. Ini baik laki atau perempuan. Nah, ini semua konteksnya beda. Ya, ini dalam konteks masalah hukum, ya, masalah pidananya. Tapi yang kita bicarakan bukan masalah itu. Ya, pada prinsipnya
ya wanita dengan alasan-alasan tadi mereka punya hak untuk beraktivitas di luar, salah satunya adalah berjuang bersama kaum laki-laki lewat politik. Baik. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, hal-hal tadi bukan berarti lepas kontrol. Ya, ada rambu-rambu, ada doabit ya syariah, patokan-patokan syariat yang mesti ditaati, yang mesti difahami dan diperhatikan baik-baik oleh kaum muslimah, khususnya para aktivis. Yang pertama, aktivitas politik, apalagi buat yang pengen jadi aktivis di parlemen ya. Ini hanya untuk wanita yang benar-benar layak. Ya, layak itu apa? Bukan hanya masalah layak sisi kemampuan, ya, kapasitas segala macam. Tapi juga memang dia layak dari sisi punya waktu. Karena apa? Ini amanah umat. Bisa nggak dia menjaga keseimbangan antara tugasnya sebagai seorang wanita di rumah tangga, ya, kemudian juga sebagai seorang wakil dari konstituennya. Ya, kemudian sedang tidak ada tugas domestik kerumah tanggaan yang sangat sulit jika ditinggalkan. Anak masih bayi, masih kecil-kecil, yang masih membutuhkan kedekatan dengan ibunya. Ya, beda dengan para muslimah yang anaknya sudah dewasa, udah mandiri, udah nikah, apalagi udah kerja. Nah, ini relatif lebih ringan buat muslimah untuk beraktivitas. Yang kedua, tidak melupakan tugas asasinya sebagai istri dari suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Karena ala kulli hal, bagaimanapun juga ketika Rasul ditanya oleh para wanita, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wahai Rasul, laki-laki jihad, ya, laki-laki sholat, kami sholat, ya, tapi begitu laki-laki jihad, kami apa? Kami juga pengen jihad. Maka Rasul pun menjawab, ya, jihadukunna fi buyutikunna. Nah, ini prinsipnya ini dulu. Jihadnya kalian di rumah tangga kalian, yaitu mendidik anak tadi. Ya, sekali lagi, walaupun tadi kita udah bahas sampai 6 bab wanita juga ikut jihad di luar, namun tetap jihad di rumah itu yang paling asasi memang. Ya, karena munculnya orang-orang semodel Abdullah Azzam, tokoh jihad Afghanistan, munculnya orang-orang semodel Imam Syafi'i, munculnya orang-orang semodel Imam An-Nawawi, ini semua hasil dari sentuhan didikan ibu mereka. Ya, karena ayah mereka rata-rata sudah wafat. Kita lihat sejarah orang-orang besar kebanyakan anak yatim. Ya, Imam Syafi'i pun anak yatim, dia lahir bapaknya udah nggak ada. Rasul sendiri ayahnya sudah nggak ada, tapi sentuhan ibunya. Yang ketiga, tetap teguh ya dengan prinsip-prinsip akhlak Islam, menutup aurat secara sempurna, tidak bersolek sebagaimana wanita jahiliyah. Ya, mohon maaf, kadang ada yang tiba-tiba ya kaum muslimah ketika aktif dalam urusan politik itu penampilannya berubah. Ya, tidak lagi genuine aslinya seperti dahulu, dia seperti apa bersahaja. Kagetlah kawan-kawannya. Wah, si Anu ganti casing, ganti casing katanya. Ya, udah beda lah begitu. Dan ternyata suaminya pun, suaminya pun menyetujui. Ya, mungkin kalau dia biasa saja, mungkin dia akan malu, itu bininya siapa sih, begitu amat, misal begitu. Akhirnya suaminya pun menyetujui. Padahal ya kita tahu prinsip awalnya kecantikan muslimah itu adalah bagi suaminya. Baik, tidak mendayu-dayu dalam bicara. Maksudnya apa? Tidak kalau bicara itu dengan suara-suara yang memancing kaum laki-laki yang berpenyakit hatinya untuk berpikiran macam-macam. Walaupun tergantung kaum laki-lakinya juga ya. Ada laki-laki tertentu yang mau kayak apapun memang nggak ngaruh. Atau kebalikannya, ada laki-laki tertentu ya suara perempuan kayak apapun berpengaruh juga. Ya kalau udah kayak gini tentu ya ini bukan semata-mata kesalahan suara mendayu-dayu, tapi emang dari sisi kaum laki-lakinya yang tidak bisa menahan diri. Tidak berduaan dengan laki-laki bukan mahram. Ya, dan menjauhi ikhtilat campur baur dengan laki-laki kecuali yang sulit dihindari. Nah, ini juga rambu-rambu yang mesti fahami betul, karena udah beraktivitas di luar, ini hal-hal seperti ini sulit dihindari memang. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang membagi, kayak misalnya Syekh Isom Talimah.
Beliau membagi ikhtilat itu ada dua. Ada ikhtilat masyru', ada ikhtilat yang mamnu. Apa ikhtilat masyru'? Itu ikhtilat yang oleh syariat dia tidak dilarang. Karena mau nggak mau itu terjadi. Apa contohnya? Yang tadi, ketika Ummu Darda menjenguk laki-laki ya sedang sakit. Atau Aisyah menjenguk Bilal sedang sakit. Jadi Aisyah pernah ketika Bilal sakit dijenguk oleh Aisyah. Sambil bertanya apa kabarnya, gimana rasanya, ya sakitnya gimana. Tapi saat itu Aisyah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya ketika Rasul dan sahabat lagi ngumpul, datang perempuan ke kumpulan para sahabat di masjid lagi kejadiannya. Coba ibu-ibu lagi ke masjid, ada bapak-bapak lagi pada ngumpul. Biasanya ibu-ibu berani nggak datang ke perkumpulan bapak-bapak? Nyelonong ke soft atau ke bagian bapak-bapak. Kan mungkin zaman sekarang kita akan mikir-mikir. Dan si bapak-bapak juga mikir juga nih, ibu-ibu berani banget ngapain kemari. Tapi saat itu terjadi dalam hadis Bukhari, wanita datang ke kumpulan bapak-bapak, lagi ngumpul di masjid. Itu wanita ngomong ke Rasul, wahai Rasul, maukah engkau menikahiku? Jadi menawarkan dirinya ke Rasul. Lalu kata Rasul, ma'in hajatan minan nisa. Mohon maaf, Bu, saya lagi nggak mau nikah. Ya, Nabi nggak mau nikah. Maka Rasul pun menawarkan ke sahabatnya, ada nggak yang mau nikah? Ternyata ada yang mau. Dan itu perempuan pun juga akhirnya oke juga. Akhirnya mereka pun dinikahkan di masjid saat itu. Nah ini kan terjadi, kata Syekh Islam Talimah, ini terjadi nyampur di situ. Ya walaupun mereka ketika bertemu tetap mereka menjaga pandangan, menjaga hati mereka juga begitu. Ya atau misalnya kasus ketika pernikahan Rubai binti Muawwidh, seorang sahabiah yang ketika beliau nikah, Rasul dan sahabat datang ya ke pernikahan itu, Rubai lah yang menyambut kedatangan tamunya. Biasanya kan kalau nikah ya pengantin ya ada tempatnya, ya yang ngurusin tamu juga ada orangnya, ada petugasnya. Nah, saat itu pengantin justru menyambut kedatangan tamu. Ya termasuk pengantin perempuan itu Rubai binti Muawwidh menyambut kedatangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan beliaulah yang memanggil beberapa budaknya. Zaman dulu kita tahu ada perbudakan, itu para wanita ABG jariyah untuk bernyanyi di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka pun bernyanyi, dan salah satu syairnya memuji-muji Rasulullah, di hadapan kita telah hadir orang yang mengetahui masa yang akan datang, yang lalu dan seterusnya. Rasul nggak suka dengan syair itu karena dianggap itu kultus, berlebihan. Maka Nabi minta kepada si perempuan itu untuk ganti syair yang lain. Akhirnya mereka pun mengganti syairnya dengan tentang peperangan perang Badar. Nah ini contoh ya, terjadi persinggungan langsung saat itu. Sehingga kata Syekh Islam Talimah, ini ikhtilat masyru'. Ikhtilat yang memang susah untuk dihindari, namun dengan syarat memang mereka dengan pakaian yang sopan tadi. Tetap menjaga hati, menjaga pakaian tadi. Nah yang mamnu, ya ikhtilat mamnu adalah percampuran laki perempuan di tempat-tempat yang memang berkonotasikan maksiat. Ya, seperti misalnya di bar, ya di diskotik, atau juga hati-hati di bioskop. Ya, walaupun bioskop sekarang juga udah bisa diatur supaya lebih baik ya, ada laki ada perempuan bagaimana. Mohon maaf Ustaz, waktunya. Ya, tapi yang terakhir meluruskan niat bahwa yang dilakukan adalah untuk mencari ridha Allah, ya dakwah ilallah dan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan karena ngincer kekayaan, karena salah satu di antara jalan tol menjadi cepat orang kaya, konon katanya aktif di politik, wabil khusus menjadi legislatif atau eksekutif. Jadi seperti itu. Nah, bukan pula pelarian dari tugas rumah tangga. Ngerasa useless, ngerasa nggak bisa ngurus anak dan segala macam, dengan saya aktif di sini aja deh. Paling nggak saya nggak bisa berkarya di situ, saya bisa berkarya di sini. Jadi jangan sampai semata-mata itu, kita kembali luruskan niat untuk mencari ridha Allah, untuk ya dakwah ilallah dan amar ma'ruf nahi munkar. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan tentang tinjauan kiprah politik muslimah menurut tinjauan fikih dan juga rambu-rambunya. Walau bisawab, hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Farid Nu'man. Masya Allah, penjelasannya sangat runut dan rinci ya, membuat kita merasa tercerahkan pada pagi hari ini.
dari penjelasan Ustadz tadi saya bisa menyimpulkan ada poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi dan kita pahami bersama bahwa ternyata perempuan dan laki-laki itu punya kesempatan yang sama di dalam ruang-ruang politik ya, ruang politik, ruang amal soleh. Dan karena politik itu adalah bagian cara kita juga untuk berdakwah, merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, maka kita semua kaum muslimah perlu mengambil peran, karena kalau tidak kita akan mengalami kerugian, karena setengah dari populasi penduduk bumi ini adalah perempuan. Jadi kalau kita para muslimah tidak mengambil peran, maka akan menjadi kerugian juga bagi umat Islam khususnya. Tapi dalam konteks berpolitik itulah, maka kita perlu memperhatikan rambu-rambunya para ummahat sekalian, sehingga ketika kita melaksanakan aktivitas kita di bidang politik, kita tetap tidak melanggar aturan-aturan syar'i, di mana dalam hal ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ketika kita ingin terjun ke dunia politik, kita harus memiliki kelayakan. Kemudian yang kedua, kita tidak melupakan tugas utama kita untuk menjadi ibu, menjadi istri di rumah kita. Kemudian tetap berpegang teguh kepada akhlak Islam. Dan yang terakhir, yang ini juga sangat penting, adalah meluruskan niat bahwa apapun yang kita lakukan dalam konteks politik ini adalah semata-mata karena Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Baik, dari sekian banyak yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz, saya yakin para umat sekalian sudah banyak yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk raise hand atau bisa menulis di chat atau bisa langsung saja. Fadel, saya persilakan untuk yang ingin bertanya bisa membuka mute-nya, membuka mic-nya, kemudian langsung bertanya dengan menyebutkan nama dan asalnya barangkali. Karena saya belum melihat ada yang raise hand di sini. Silakan. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Assalamualaikum, tanya Pak Ustadz. Ya, dari Bu Uci. Silakan Bu Uci. Ya, maaf, terkait dengan pemimpin wanita. Misalnya ketika ada pemilihan calon boleh kita pilih calon yang perempuan, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah kepemimpinan wanita di ruang publik, ya, itu memang area yang diperdebatkan oleh para ulama kita tentang kebolehannya. Ya, hal ini ya karena memang berdasarkan beberapa dalil ya untuk pihak yang melarang. Ya, yang pertama ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Nah, ayat ini berbicara tentang rumah tangga. Dengan menggunakan kias aulawi bahwa wanita jika di rumah tangga yang merupakan struktur terkecil di masyarakat, ya bahwasanya wanita bukan pemimpin, maka apalagi di struktur yang lebih tinggi. Nah, itu namanya kias aulawi. Kalau membantah orang tua saja haram, apalagi memukulnya lebih haram. Nah, itu maksudnya, logikanya kayak gitu. Jika di rumah tangga wanita bukan pemimpin, apalagi yang lebih luas dari itu. Ya, ditambah lagi ya bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ya pernah mengatakan lan yuflih qaumun asnadu amrohum ila imro'ah. Bahwasanya tidaklah beruntung sebuah kaum yang memberikan urusannya kepada kaum wanita, konteksnya kepemimpinan. Hadis ini membicarakan tentang penguasa dari Romawi yang wafat, lalu kemudian diganti oleh anaknya yang perempuan. Nah, Rasul merespon seperti itu. Nah, untuk kepemimpinan yang paling tinggi yaitu Imamul A'zam atau Imamatul Uzma seperti khalifah, tidak ada khilafiyah, itu wajib laki-laki.
yang tidak ada khilafiyah itu wajib laki-laki. Dalam kitab Maratibul Ijma, dalam kitab Al-Ijma, ya Maratibul Ijma Imam Ibnu Hazm. Kitab Al-Ijma Imam Ibnu Mundir, ya mereka mengatakan tidak ada beda pendapat pemimpin untuk level khalifah atau Imamul A'zam adalah laki-laki. Ya. Dan memang di dalam sejarah pun juga seperti itu, nggak pernah ada kasus pemimpin Imamul Azam atau khalifah itu adalah perempuan. Yang para ulama berbeda pendapat di bawah khalifah. Kalau zaman sekarang mungkin seperti gubernur, bupati, wali kota, hingga sampai kalau di sekolahan ketua kelas, ketua angkatan gitu kan, atau RT RW, bahkan ketua rohis. Ya, karena di UI itu ketua rohis dari Fakultas Ilmu Budaya atau Sastra dulu, sekarang namanya Ilmu Budaya ya, formasi Forum Amal Studi Islam rohisnya itu sekarang ketuanya perempuan, yang bukan kaum laki-laki. Nah, untuk yang bagian seperti inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, pihak yang melarang sudah saya sampaikan tadi dalilnya. Adapun pihak yang membolehkan, mereka berdalil dari Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkat wanita sebagai ketua atau penanggung jawab pasar baik Mekah dan Madinah. Ya, kalau bahasa kita ketua PD Pasar Jayanya perempuan. Gitu. Dan walaupun mereka pemimpin, mereka masih di bawah tentunya komando Umar. Nah, dengan logika seperti itu, maka ketika wali kota, bupati, ya mereka masih di bawah komando yang lebih tinggi lagi, maka nggak ada masalah kaum wanita. Ya, berdasarkan keputusan Umar bin Khattab mengangkat seorang pemimpin wanita di masanya sebagai pemimpin pasar tadi. Dan ini menjadi dasar buat sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm. Ya, Imam Ibnu Hazm. Ya, kemudian ya Imam Ibnu Jarir at-Tabari, lalu juga Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, bahwasanya mereka termasuk yang membolehkan ya wanita menjadi pemimpin dan sekaligus menjadi hakim dalam masalah-masalah ya tindakan pidana. Biasanya hakim itu laki-laki. Ya, karena khawatir kalau perempuan yang jadi hakim, keputusannya ada unsur-unsur yang sifatnya non objektif, tapi sisi perempuannya yang muncul gitu. Ya, sehingga umumnya saat itu laki-laki, tapi sebagian ulama mengatakan perempuan juga boleh. Ya, untuk hal-hal tertentu perempuan juga boleh untuk menjadi hakim, termasuk menjadi pemimpin. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Jarir, kemudian Imam Hanafi dengan alasan tadi. Itu alasan ketika Umar mengangkat wanita sebagai pemimpin di pasar tersebut. Nah, ini khilafiyah memang. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Kalau di sebuah daerah terjadi seperti itu, ya bagi saya berita duka cita bagi seorang tidak ada laki-laki yang benar-benar mampu menjadi pemimpin di daerah tersebut. Tak satu pun laki-laki yang pantas diangkat, ditunjuk, dipilih yang menjadi pemimpin daerah tersebut. Kemana? Ke kawamannya laki-laki hingga akhirnya yang kepilih adalah kaum wanita. Ini jadi bukan hanya semata-mata fikih yang kita bicarakan. Karena kalau kita bicarakan masalah fikihnya, mereka sudah final untuk khalifah atau pemimpin yang tertinggi perempuan, bukan, dia harus laki-laki syaratnya. Namun untuk di bawah itu ya para ulama berbeda pendapat tadi. Jumhur mengatakan tetap tidak boleh, ya sebagian mengatakan boleh dengan syarat, ya dengan alasan karena mereka masih di bawah komando pemimpin tertinggi yang kaum laki-laki. Nah, ada kasus di sebuah negeri pilihannya tidak mengenakan. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Tapi yang laki, ya kalau bahasa kasarnya enggak becus. Atau si laki-laki ini zolim. Track recordnya zolim. Baik zolim kepada rakyat atau umat Islam. Sementara yang perempuan track recordnya bagus, solehah, profesional misalnya. Pro-Islam. Kita milih mana dalam keadaan seperti itu? Hal ini pernah terjadi di masa tahun kira-kira 60-an atau 70-an di Pakistan. Yang saat itu Sayyid Abul A'la Al-Maududi memfatwakan milih calon yang perempuan. Ya, karena saat itu maslahatnya lebih besar.
Ya dibanding kalau yang laki-laki jadi pemimpin yang track recordnya udah ketahuan jahat kepada Islam, nggak becus dan seterusnya, maka dipilihnya yang dia memfatwakan yang perempuan. Walaupun fatwa beliau itu saat itu muncul pro kontra, ya. Jadi ini memang diskusi yang cukup menghangat ya di antara para ulama dan belum ada kata final tentang masalah itu. Namun kalau ini terjadi di daerah kita, di negeri kita, bisa jadi untuk pendapat yang dianggap lemah bahwasanya perempuan bukan pemimpin, ya bisa jadi dalam situasi tertentu dia bisa dipakai pendapat tersebut kalau memang situasinya mengharuskan seperti itu. Ya, misal gini, yang perempuannya muslimah, yang lakinya kafir, milih siapa? Ya, ada 2 calon nih di kota kita, laki tapi kafir, yang satu muslimah tapi ya dia perempuan tapi muslimah. Kita milihnya gimana? Ya, maka dalam keadaan kayak begitu, ya dengan alasan al-wala wal bara, kita akan memilih sesama muslim walaupun dia perempuan. Walau bisawab. Kanan kiri. Baik, kesimpulannya tapi sebetulnya memang masih khilafiyah, tapi sebenarnya boleh ya Ustadz ya, boleh dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Iya, itu yang di bawah ya, yang di bawah kekhalifahan ya. Kalau ya, sekarang mungkin ini iya. Lebih aman tapi jadi wakil aja Ustadz ya. Iya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi di chat ya Ustadz dari Ibu Ida Farida. Yang ditanyakan adalah kafah apa yang dibutuhkan seorang muslimah untuk terjun di kancah politik? Apakah kemampuan public speakingnya ataukah kafah syar'inya? Karena yang dilihat itu, kata beliau, yang kebanyakan yang aktif itu adalah yang mereka memiliki kafah syar'i. Enggak Ustaz? Ya, kafah syar'i itu sebagai fondasinya. Karena dia nanti sebagai setir ya yang mengarahkan tentang pemahaman terhadap halal haram, boleh tidak boleh, pantas nggak pantas, itu dari situ. Ya kebanyakan, mohon maaf, para politisi yang akhirnya kemudian masuk ke ranah yang tabu atau tidak pantas atau tidak boleh, karena mungkin mereka hanya menghitung strategi yang strategi politik saja gitu, menjadikan politik sebagai panglima. Harusnya menjadikan syariah sebagai panglima, dalam arti apakah tindak tanduk politiknya ini sejalan dengan koridor Islam, itu yang lebih utama. Ya, oleh karena itu saya lebih cenderung untuk fondasi bagi aktivis Islam tetap syariah, itu yang lebih utama. Kemudian barulah dia sempurnakan, ya baca-baca buku, baca-baca pengalaman, diskusi dengan yang lebih senior, yang lebih berpengalaman tentang bagaimana berpolitik. Ini kalau ingin yang aktif ya, karena ala kulihal politik itu memang nggak bisa hitam putih ya. Kalau syariah itu kan identik dengan haram, boleh, nggak boleh, larangan kan begitu. Nah, begitu udah politik, memang harus ibarat main bola, ini nggak bisa tendangan bebas ini, harus ada gocekannya. Nah itu seperti apa? Saya ambil contoh gini, kalau kita menggunakan semata-mata fikih, maka kerjasama dengan orang kafir tidak boleh. Ya, kenapa? Karena khawatir itu masuk kategori ta'awun, ya saling tolong-menolong dengan orang-orang kafir dan kekafiran.